إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah yang pertama kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Alhamdulillah pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, mendirikan sholat Jumat secara berjamaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, insya Allah nanti akan diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 dalam ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu ayat Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan adanya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan juga Allah zat yang menciptakan kehidupan ini, sehingga kita yang hidup di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika kita dimatikan maka adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari ayat ini. Kenapa Allah katakan yang pertama yang disebut adalah al-maut? Alladzi khalaqal mauta, baru al-haya, baru kehidupan. Padahal kalau kita mengerti di dunia ini mestinya yang disebut pertama adalah hidup dulu baru mati. Tapi Allah katakan di sini yang disebut yang pertama adalah al-maut, adalah kematian dulu. Menurut beberapa mufasir disebutkan bahwa Allah menyebutkan kata maut ini adalah karena maut adalah pembuka pintu kehidupan. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu sebetulnya dia bukan mengakhiri hidup, tetapi dia
memulai kehidupan yang baru nanti di yaumil qiyamah. Ketika seseorang dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia adalah membuka pintu baru kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau di dunia ini ketika hidup kita diwafatkan oleh Allah, kemudian ketika setelah wafat itu adalah pintu yang pertama untuk memulai hidup, dimulai dari alam barzakh, alam penantian nanti sampai hari kiamat. Wallahu a'lam berapa tahun lagi atau beribu tahun lagi tidak tahu. Kita bisa membayangkan bagaimana sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang sudah berabad-abad di dalam kubur menanti datangnya hari kiamat. Yang menarik bahwa ketika Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menyebutkan kata maut ini agar diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Karena maut adalah pembuka pintu kehidupan yang abadi, maka seseorang sesungguhnya harus menyediakan bekal yang banyak. Perpindahan antara mati dan hidup atau hidup dan mati adalah suatu perpindahan yang perlu bekal. Kalau di dunia ini misalnya seseorang yang mau pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, tentunya dia cukup menyediakan bekal. Pindah dari Indonesia ke Malaysia perlu bekal. Pindah dari Indonesia ke Amerika perlu lebih banyak bekal lagi. Apalagi nanti seseorang ketika mati akan menghadapi akhirat, sesuatu yang istimewa, tentunya harus berbekal yang istimewa pula. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, maka dari itu mumpung kita masih hidup, kita persiapkan bekal kita. Orang-orang yang meyakini wabil akhirati hum yuqinun, orang-orang yang meyakini bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan, tentunya segera mempersiapkan bekalnya. Apa bekalnya? Bekalnya adalah amal soleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wa amilus sholih, dan beramal soleh, anna lahum, sungguhnya mereka disediakan oleh Allah jannah, surga tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Artinya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ketika dirinya beriman kepada Allah, tentunya akan disandingkan dengan amal solehnya. Maka di dalam Al-Quran itu ketika Allah sebutkan kata-kata iman, pasti di situ akan disambung dengan sesuatu yang baik. Ketika Allah katakan di situ menyebut orang yang beriman, pasti lanjutannya adalah sesuatu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika Allah menyebut kata beriman, disambut dengan perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau aladukum an dzikrillah. Ketika disebut kata iman, Allah sebutkan agar buat baik. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melupakan Allah. Maka kata-kata Allah dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang iman,
tentunya dibarengi dengan amal soleh. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah itu pasti akan senantiasa berbuat soleh. Orang-orang yang beriman pasti akan berbuat kebaikan. Ketika ada seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka pada saat itulah imannya telah hilang. Rasulullah katakan bahwa tidak mungkin orang yang beriman itu berbuat dosa. Maka ketika seseorang berbuat dosa, disitulah iman kita sedang turun, atau mungkin iman kita sedang berubah, atau iman kita sedang hilang. Al-imanu yazidun wa anfus. Iman itu akan bertambah ataupun bisa hilang. Seseorang yang selalu melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu kalau orang yang berbuat kebaikan itu namanya amal, dan kebaikannya dinamakan soleh. Orang yang berbuat kebaikan itu namanya orang yang beramal, dan kebaikannya itu juga amal soleh. Sehingga orang yang beriman ketika dia berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan ahsan, mendapatkan hasan, mendapat kebaikan. Orang-orang yang beriman kemudian dia buat kebaikan, dia mendapatkan hasan, kebaikan juga. Sehingga Rasulullah katakan, barang siapa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dalam satu hurufnya. Seseorang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya tersebut. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sehingga ketika ada orang yang beriman, tetapi ketika dia melakukan dosa, tentunya jalan satu-satunya adalah kembali kepada keimanannya, kembali berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Allah beberapa ayat ketika Allah menyandingkan kata iman dengan perbuatan baik juga. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Ketika orang yang beriman tidak boleh menyakiti tetangganya, saudaranya, atau merendahkan yang lainnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah katakan, ketika ada iman dalam hatimu, ada iman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, aku diam atau diamlah. Inilah yang menggambarkan bahwa ketika orang-orang benar-benar dalam keadaan beriman, pasti disitu akan disanding dengan amal solehnya. Untuk itu, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga, kemudian kita lanjutkan dengan beramal kebaikan. Beramal kebaikan ketika masih di dunia ini, karena maut adalah pemutus dari amal kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum falastakhiruna sa'ata walastaqdimun. Setiap manusia, setiap jiwa akan mengalami namanya mati. Ketika datang kematian itu, la yastakhiruna sa'atan walastaqdimun, tidak bisa diminta mundur atau dimajukan. Artinya ketika waktu itulah terputus amalnya. Tentunya marilah ketika masih diberikan nikmat oleh Allah hidup di dunia ini, kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu memohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan semua perintah-perintahnya, memohon kepada Allah agar bisa menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan seperti itu
seperti yang disampaikan Allah dari awal dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ahsanu amal. Hidup kita, mati kita, hidup kita itu adalah ujian untuk menguji apa yang diuji. Ahsanu amala, ahsanu itu adalah jamak dari hasan, artinya amal-amal kebaikan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka orang yang Allah berikan kematian dan kehidupan itu adalah dalam rangka menguji kita akan kebaikan-kebaikan kita ketika di dunia. Dan ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan memperlihatkan setiap amal kebaikan yang telah kita kerjakan di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho oleh Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya, untuk beribadah kepadanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa adkhilna fi ibadika sholihin wa qur rahmanir rahim wa anta khairur rahimin.